Oke teman-teman semuanya, hari ini aku akan melakukan asistensi tentang tugas terstruktur yang materi lanjutan ya. Jadi saya ambil dari sini. Nah, ini soal yang C lah. Nah, yang gini. Jadi diperintahkan dalam soal tersebut untuk mencari deformasi total dari sebuah struktur. Nah, ini aku ambil nanti salah satu aja. Ini contohnya nanti ya. Apa sih sebenarnya lanjutan itu? Jadi, lanjutan itu adalah nih. Kalau kita kan kemarin menghitung penurunan gaya batang ya, menggunakan metode join, Cremona, dan potongan. Nah, tapi kan yang kita hitung kemarin itu adalah per bagian batang aja. Nah, sekarang di lanjutan itu kita menghitung semua gaya strukturnya secara keseluruhan. Nah, jadi kan kita kemarin menghitung batangnya saja. Nah, tetapi buat saat ini kita menghitung seluruh strukturnya ini, dia mengalami penurunan sebesar berapa senti gitu. Nah, langkahnya sama. Nah, tapi ini nanti outputnya adalah kita menggunakan tabel ini. Tapi ini nantilah. Dan ini sebenarnya langkahnya agak panjang, jadi ya pasti ini agak boring ya sebenarnya. Oke, langsung aja. Aku ambil dari soal yang ini ya. Nih, ini sebenarnya langkahnya sama. Saya mau pakai metode apa ya? Join dulu lah. Kalau sempat waktunya ini pakai join yang ini, terus nah, kita hitung, masukkan dulu soalnya sama yang ini. Nah, semisal di sini aku pakainya beban C itu di soal berapa ya? 9,5 sama 7 lah. Di C sama D. Ini 9,5 dan ini 7. Kemudian lambdanya aku pakai mungkin 4 aja. Atau berapa di soal? Lambdanya 3,9, 3,8. Ya udah 3,8. Ya. Ini nanti langkahnya. Jadi langkah yang pertama adalah kita menentukan reaksi normal ya, reaksi gaya ke atas, gaya bawah, sigma vertikal dan sigma horizontal. Kemudian yang kedua adalah menentukan gaya batang, sama kayak kemarin kita bahas menggunakan metode join ya. Nah, gaya batang, nah bedanya di sini kita kan kemarin memakai beban ini ya, beban 9,5 dan 7 sesuai dengan tabel. Nah, nanti untuk menghitung beban satu satuan, beban deformasi atau lanjutan, kita harus menggunakan beban satu satuan. Clue-nya ada di mana? Clue-nya ada di soal ini. Nih. Hitung perpindahan vertikal di join D. Artinya adalah, ini ku hapus dulu ya. Nanti setelah menghitung gaya batang normal tadi yang 9,5 sama 7, 9,5 sama 7 di sini, kita menghitung beban satu satuan. Bebannya cuma satu. Nih, cuma satu nol. Di join D. Kan join D di sini. Sama kayak halnya materiku tadi. Nah, ini kan beban normal kan, 66. Nah, terus setelah menghitung mendapatkan ini semua, kita menghitung nih beban 1 hanya 1,0 ton per meter. Itu. Gaya batang beban nyata buat apa namanya? Beban nyata dan beban satu satuan. Dan beban satuan. Kemudian ketiga adalah nanti ini kan masih metode join ya. Nanti kalian sepertinya loh ya, diminta untuk nih hasil perhitungan dari metode join, Cremona dan potongan itu kalian sajikan dalam bentuk tabel. Jadi semisal gini. Nah, ini contoh ya dari soalku kemarin. Jadi dia membandingkan dua metode karena di kelasku dulu astosku dulu tidak ada metode Cremona. Jadi kita akan membandingkan metode join dan potongan. Jadi nanti kalian menuliskan semua gaya batangnya di sini D3, B3, A1, A2 dan bla 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 bla. Nah, kemudian di sini ada metode join, potongan dan Cremona. Nah, pastikan hasilnya ketiga-tiga itu sama. Kalau sama semua berarti sudah benar.
Tapi itu nanti di akhir aja. Kita kan harusnya urutannya adalah menghitung landutan dulu. Nah setelah ini ya, menghitung gaya batang beban nyata dan satu satuan, kemudian menghitung deformasi atau landutan. Dan yang terakhir adalah verif atau membandingkan atau compare semua hasil dari 3 metode. Nah, jadi 3, 1, 2, 3 ini kalian kerjakan dari masing-masing metode gitu. Nah, tapi kan di sini aku mau bahas metode join aja dulu kan. Karena kan Cremona sama join kan pasti Cremona sama potongan kan caranya sama. Gitu. Oke, langsung aja. Gak usah lama-lama lah. Oke, jadi ini aku tulis lagi beban normal. Ini 9,5, ini 7. Ya seperti biasa reaksi lah. Sigma vertikal sama dengan 0. Saya anggap kalian sudah tahu lah ya. Jadi kan gaya atas, jadi kan ada RA, ada RB. Jadi kan sigma MA sama dengan 0. Berarti kan patokannya ke A. Terus ini min RB dikali, oh ya lambdanya tadi 3,8 nih. 3,8. Nah seperti ini. Ini aku jabarin langkah untuk mengerjakan tugas terstruktur aja. Jadi sigma MA minus RB, RBV kali dengan 3,8 kali 4 itu 15,2 ya. Terus kemudian ini 9,5 ke A kan dia searah jarum jam kali 3,8. Terus kemudian 7 dia juga searah dikali plus plus 7 dikali 3,8 kali 2 itu 2,7,6. Nah tinggal kita hitung RBV-nya 3,8 plus 7 kali 7,6 RBV-nya aku dapatkan 5,875 positif, berarti kan dia ke atas kan. Terus sigma M ada ketemu, berarti tinggal kita nyari sigma MB. Sigma MB berarti kan patokannya di sini, berarti RAV dan didapatnya RAV ke B positif kan, dikali 15,2. Terus kemudian 9,5 ke RB berarti dia berlawanan jarum jam, minus dikali 3,8 kali 3. 11,4. Terus kemudian minus 7 dikali 3,8 kali 2 itu 7,8, 7,6. Nah terus nanti dapat RAV nya sebesar 10,625. Udah tinggal verifikasi. Karena ini kebetulan nggak ada kayak beban horizontal ya ke sini, jadi ya dia nggak ada sigma horizontal, jadi cuma ada sigma vertikal. Jadi 5,875 ini mana sih? Ini tambah ini dikurangi 9,5 kurangi 7 berapa hasilnya? Nol, oke dah, bener 0. Nah, kalau udah ini kan ini udah itu tuh udah selesai kita. Nah, sekarang langkah kedua menentukan gaya batang beban nyata. Ini dulu beban nyata. Nah, ini sama kayak yang biasanya join biasanya kita harus pecah lagi
Titik A kita gambar. Sorry ya kalau nggak rapi karena nggak terlalu perfeksionis lah. Ini kan kita mau join A dulu nih. Misal join A. Ini ada RAV ke atas sebesar tadi 10,62. Terus ada batang batang 1 sama batang 2. Oh iya, tingginya kita cari. Kan di sini lambda sudah diketahui jaraknya. Nah, yang sudah diketahui kan jarak sama sudut segitiganya. Tapi kan kita belum mengetahui tingginya kan. Tinggi ini. Nah, ini tuh sama dengan, kita cari pakai rumus yang saya jabarkan. Tinggi itu sama dengan di sini ya. Tan alfa dikali jarak. Nah, dimana langsung ketemu aja berarti tan alfanya sudut segitiganya kan 45 dikali sama jaraknya kan tadi 3,8 sama dengan 3,246. Nah, udah, nanti ini berfungsi buat nyari di gaya metode join. Kan batang 1 ini sin, kebalik. Ini cos, ini sin. Ini tadi batang 2. Nah, terus samalah kayak biasanya. Kalian juga udah paham harusnya. Tapi aku jelasin secara rinci lagi. Ini atas sama dengan bawah. Ketika ada RAV kan kita batang 1 sin alfa sama dengan plus RAV sama dengan 0. Jadi batang 1 sama dengan minus RAV dibagi sin alfa. Nah, batang 1 sama dengan minus RAV-nya kan 10,625 dibagi dengan sin alfa. Sin alfanya kan 45 ya. Sin 45. Ini kalian hitung pakai kalkulator. 625 dibagi dengan sin alfa. Minus 16,36. Ini berarti kan batang desak ya. Terus sudah, habis itu atas sama dengan bawah, baru kiri sama dengan kanan. Kiri kanan berarti kan kali kirinya nggak ada, sama dengan kita mau cari batang 2 plus 1 cos alfa. Jadi sama dengan 2 min 1. Ini B2 ya. Batang 2, batang 1. Ini min B1 cos alfa. Berarti B2 sama dengan minus ini. Minus 16,36 cos 45. (12,4402). Tadi batang 1. Nah, ini kayak segini sudah. Terus kita buat tabel seperti biasa. Di sini aja lah. Ini batang, ini gaya nyata atau gaya beban nyata ya. Ini kan ada B1 sampai dengan B13 ya. B1 ya kayak gini aja. Terus tadi B1 sama dengan minus 16,36, ini 12,4402. Titik A udah, sekarang titik C. Kan batangnya gini ya.
simple. Nah, ini ada B6 sama B2 sama B3. Nah, ini bawah ada beban 9,5. Karena saya lihat di tugas itu masih kebanyakan buat metode join sama potongan. Sama Cremona juga beberapa sih. Itu masih ada yang salah terkait perpindahan seperti ini dan juga menginput angkanya gitu ya. Jadi harus lebih teliti lagi. Dan ini emang prosesnya agak boring. Terus ini sama aja lah atas bawah. Jadi kan B3 kan otomatis sama dengan ini gayanya ya, 9,5 positif. Terus kiri kanan itu B2 sama dengan B3, B6. Berarti B6 tadi sama dengan nilai B2 12,4402. Sudah ketemu langsung B3. Nah, seperti ini. Terus titik C udah, sekarang titik G. Ini agak rumit sih. B1. Ini tadi batang 6, 3. Ini kalau dia mendatarkan cos, ini vertical to sin. Terus ini batang 4. Nah, yang udah diketahui kan tadi kan batang 1. Nah, batang 1 dan batang 3. Batang 5-4 kan belum. Nah, berarti kita bisa pakai kiri kanan dulu atau atas bawah. Trial aja. Kiri kanan kan berarti kirinya ada B1 cos. Terus kanannya ada B4 plus B5 cos. Nah, kan ada dua nih, B4 sama B5. Jadi kan belum bisa dicari kan. Nah, jadi harus pakai atas bawah dulu. So di sini. Atasnya kan 0. Terus bawahnya kan sama dengan ini ada B5 sin alpha plus B3 plus B1 sin alpha. Sama dengan ke atasnya nggak ada 0 kan tadi, terus B5 sama dengan ya udah tinggal minus B3 minus B1 sin alpha sin alpha. Nah, tadi kan minus B3 kan terus saja lah. Minus B3 minus 9,5 minus B1 itu minus 16,36 sin 45 per sin 45 juga. Nah, ini B5 sama dengan minus 9,5. Ini isinya 1,7332 positif. Sorry, 322. Terus nah, ini udah bisa dicari kan, B5 udah diketahui. Terus B1 cos. Nah, B4 sama dengan B1 cos alpha minus B5 cos. Ini ini dibagi deh, lupa. Nah, jadi kan
Ini sama dengan B1 minus 16,36 cos 45 minus B5 tadi ini ya 71,7322 per cos alfa. Nah, bentar. Apa ini? Nah, ini udah tinggal dihitung. Gue hitung. Itu minus 18,638. Itu negatif ya, dosa. Masukkan ke tabel. Terus B4 sama dengan minus 18,638. Dah gini, lama banget ya. Nah, terus batang G udah ketemu. Tadi batang apa sih? G ya. Terus tinggal kembali ke titik D. Nah, kan gini bentuknya, titik D. Nah, terus ada beban 7 ton per meter. 7 ton meter. Ya, tinggal cari aja. Kiri kan berarti kita mau mencari yang belum ketahui itu B6 udah, B5 udah, B10 yang belum. Nah, berarti B6 plus B5 cos yang kiri sama dengan B10. Gak ada lagi, udah tinggal berarti B10 nya sama dengan B6 12,4402 plus B5 itu 1,732 cos 45 sama dengan 13,7574 positif. Oke. Terus atas bawah karena ada B7 yang diketahui, B5 sin alfa ke atas, B7 ke atas, sama yang ke bawah ada 7. Berarti tinggal B7 sama dengan 7 minus B5 bagi sin. Tinggal 7 minus tadi B5 nya itu 1,7322 per sin 45. (8,1112) positif. Kita masukkan ke tabel. Kok ini udah koisi ya? Belum. Sorry, ini salah tadi. B7 nya 8,1112. Tadi yang buat koisi tadi salah ya, harusnya ini B5 yang 1,73, bukan B7. Yang B7 yang barusan kita hitung tadi. Sudah, terus di titik D udah, titik H. Ya, aku langsung aja jabarin. Titik H kan gini. Nah, terus kita mencari atas bawahnya. Atasnya kan 0, nggak ada. Bawahnya ada B7 sama B9 sin.
Nah, B9 sin alfa plus B7 kan sama dengan 0 bawahnya, atasnya ini. Nah, kita kan mau mencari B9 karena kan B7 sudah diketahui tadi. Nah, di sini. Nah, sekarang B9 sama dengan pindah ruasnya adalah minus B7 dibagi dengan sin 45. Tadi berarti minus 8,111 2 dibagi sin 45. Ketemunya minus 12,4894. Kita tulis di tabelnya. Sudah, terus habis itu yang sekarang kiri sama dengan kanan kan ada B4 tambah dengan B4, yang ke kanan ada B8 tambah B9 cos alfa. Yang belum diketahui kan B8, jadi pindah ruasnya adalah B8 ini ya hapus saja, B8 plus B9 cos alfa sama B4 kan sama dengan kiri. Nah, B8 sama dengan ini B4, ini pindah ke sini minus B9, ini kalinya jadi dibagi cos alfa. Nah, B4 kan sudah diketahui sama B9 tadi di tabel. B4 ini B9 tadi yang barusan kita hitung dibagi dengan cos alfa. Hasilnya minus 8,086. Ini desak ya. Nah, tadi kan titik H udah ya di sini. Nah, sekarang tinggal batang 3 ini. Batang 12, 11 dan 13. Nah, kita langsung lompat aja ke titik B sini tanpa harus melewati titik E. Nanti mungkin batang ini saja sama batang ini untuk mencari ini join ini dan join ini untuk mencari batang 11 gitu. Gitu ya. Nah, ini titik B sudah seperti ini ya. Nah, ini atas bawah ini samalah. Ini adalah RBV, reaksi B vertikal tadi yang kita hitung di awal. Atas bawah itu adalah ke atas ada gaya RBV dan B12 sin alfa. Yang belum diketahui kan B12. Berarti pindah ruasnya aja adalah B2 sama dengan ini RBV dibagi dengan sin alfanya. Nah, RBV kan 5,875 yang di awal tadi kita hitung. Dibagi dengan sin 45 ketemunya ini B12 itu 9,046. Kemudian terus untuk B13 kita pakai gaya kiri kanan. Itu ke kiri ada B13 sama B12 cos alfa. Nah, B13 tinggal pindah ruasnya aja minus B12 cos alfa. B12 nya ini kan minus 9,04 kali cos 45 ketemunya 6,879. Oh ya, 13. Nah, terus yang terakhir kita mencari batang 11. Nah, aku pakai join E aja yang lebih sedikit. Kan gini ya. Nah, karena batang 11 itu ada di bawah, atas bawah, jadi kita nggak perlu cari gaya kiri kanan. Jadi ya udah tinggal atasnya kan nggak ada. Yang bawahnya ada B11 sama B12 sin plus B12 sin alfa sama dengan 0. Dan B11 sama dengan minus B12 di pindah ruas sin alfa B12 tadi yang kita hitung bla 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 ketemunya minus 5,875. Nah, kita baru selesai beban nyata ini. Nah, sekarang yang aku bilang di awal tadi, yang paling awal, kita mencari gaya satu satuan. Kan ini sudah beban nyata sudah, tinggal beban satu satuan. Ntar aku gambar dulu. Nah, jadi seperti ini. Beban satu satuan itu ya bebannya cuma satu. Bebannya cuma satu dan nilainya satu. Di titik D. Kenapa kok di titik D? Tahunya dari mana? Dari soal yang tadi di sini. Nah, tadi yang aku bilang tadi perpindahan vertikal di join D. Dalam artian lain adalah beban satu satuan. Bebannya ini, beban tunggal itu di titik di join D. Berarti kan di sini. Gitu. Kalau struktur ini berarti kan di sini nanti. Kalau struktur yang ini juga nanti di sini. Gitu. Nah, kembali ke sini. Langkahnya sama. Kita mencari reaksi tumpuan. Kita mencari tadi gaya batang.
Kalau tadi kan sebelumnya kan batang nyata, beban nyata ya. Sekarang gaya batang beban satu satuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah eh, apa namanya? Cari landutan. Nah, itu. Nanti aku jelasin langsung aja, hasilnya nanti bakal keluar setelah ini. Nah, buat reaksi tumpuan, karena kita beban satu satuan, cara cepatnya adalah ketika kita mencari RAV, misal RAV kan berarti kan sigma momen B ya di sini. Nah, kita nggak usah pakai cara yang tadi RBV kali sekian terus plus 1 kali sekian, nggak usah, tapi cukup kita lihat ini aja. Kenapa ini dua dibagi 4? Lihatnya gini, 2 adalah kan ini RAV ya, berarti kan sigma MB di sini. 2 adalah ya, apa namanya nih, jarak ini loh, jarak rentang. Kan ini 2 kali jarak dari 1 ke B kan 2 kali lambda kan, berarti kan 1 dan 2. Tapi nggak usah tulis jaraknya aja, cukup tulis apa namanya, ya apa sih, rentangnya saja. Jadi cukup 2 dibagi dengan 4. 4 itu adalah jarak dari A ke B, RA ke RB. Kan 1, 2, 3, 4. Jadi cukup 2 dibagi 4 sama dengan setengah kan, atau 0,5. Nah, RBV juga begitu. RBV kan berarti kan sigma momen A di sini. Nah, berarti 1 ke A kan berarti kan 2 kali rentang kan, 2 kali jarak. 1, 2. Nah, kemudian RBV dibagi jarak total. Jarak totalnya ada 4 kali rentang. 1, 2, 3, 4. Jadi cukup 2 dibagi 4 tuh 0,5. Nah, sekarang kita mencari gaya batang sama semuanya, sama persis seperti ini. Tetapi bedanya cuman bebannya itu nggak ada ini. Bebannya tuh cuman 1 di sini toh, gitu. Oke, sudah aku hitung untuk beban gaya batang satu satuannya. Caranya sama persis kayak yang di awal tadi, kayak menghitung beban gaya batang pada umumnya. Yang berbeda cuman letak bebannya saja yang di sini. Sama RAV RBV-nya kan kita pakai yang terbaru ya, 0,5. Jadi semisal ini titik A, terus ini gayanya ini. Jadi kan otomatis kalau nggak ada beban kan dia akan semakin lebih mengecil nanti gaya batangnya. Nah, seperti ini. Titik A, pokoknya persis nggak ada yang dirubah kecuali beban dan RAV RBV-nya. Nah, titik C tadi kan kita di awal kan ada beban ya, ada 9,5 dan titik D ada 7. Nah, untuk beban satu satuan, karena soalnya meminta perbedaan vertikal di titik D, nah, maka cuman bebannya ada di titik D saja. Nah, titik C nggak ada, gitu. Ini nanti PDF-nya saya kasih, catatan saya ya. Nah, terus setelah ini selesai, kita rekap lagi ya. Kita rekap lagi di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat tabel lanjutannya. Seperti di sini lah. Bukan ini. Nah, pakai ini saja. Nah, sebenarnya kayaknya buat kalian besok bisa pakai yang ini. Bebas tergantung dari bugalohnya juga ya. Tapi kalau saya coba mau pakai yang ini dulu. Nah, bentar saya salin dulu. Nah, jadi kan bentuknya seperti ini ya. Persis sama dengan yang saya tampilkan tadi. Di sini ada panjang, ada luas penampang, modulus, gaya batang, beban nyata, beban satu satuan. Ini adalah delta L. Nah, delta L itu apa? Delta L itu adalah perpindahan. Jadi semisal, nah di sini. Nah, ini. Jarak awal dari sebuah struktur, ini kan struktur pada saat kondisi normal. Nah, ini struktur pada saat dikenai beban. Nah, dia kan melandut ya. Dia terdeform ke bawah. Nah, jarak dari ini bawah sampai atasnya adalah delta H. Nah, makanya ini kita hitung nanti. Nah, kemudian defleksi nanti adalah rumusnya, ini sudah rumusnya delta ini dikali dengan P. Ini kita coba satu-satu dulu. Nah, panjang. Tadi kan di soal diketahui ya bahwa lambda kita tuh 3,8 meter buat struktur ini. Kemudian tingginya tadi kita sudah mencari berapa tadi ya?
3,246, 3,25 lah kita bulatkan, atau 3,3 aja, 3,3 meter. Nah tapi di soal, di tabel kan dimintanya senti ya, berarti ya udah tinggal kita kali aja. 3,8 meter ke senti kan dikali 100, berarti untuk panjang ini, panjang apa namanya, bata yang bawah dengan atas yang horizontal ini dia panjang 3,8. Ada batang 2, batang 6, batang 10. 3,8 dikali dari senti kan kita ubah ke dari meter kita ubah ke senti, berarti kan kali 100, berarti kan 3.800. Nah tinggal kita isi aja di sini, batang 2, batang 6, 380. Nah 380, terus kemudian batang 6 sama, terus kemudian batang 10 dan batang 13. Nah yang ini kan jaraknya kan pakai yang apa namanya, strukturnya batangnya kan horizontal aja ya, kecuali nanti kalau batang 11 ini kan dia kan tegak, berarti kan pakainya tinggi nanti, dan batang diagonal 12, berarti kan kita pakai rumus Pitagoras ya, nanti kita hitung dulu. Terus batang 4 sama 8 ini. Nah terus sekarang batang vertikal kan cuman ada batang 3, batang 7, batang 11 ini, berarti 3,3 meter kubas ini kan 330, berarti batang 3 kita isi 330 karena dalam satuan senti dimintanya ya. Kemudian batang 7 dan batang 11. Nah kemudian untuk batang diagonal, berarti kan rumusnya Pitagoras ya, kan sisi miring kan harusnya lebih panjang, berarti rumus Pitagoras misal kita gambar di sini. Nah berarti kan ini ABC, nah berarti kan C kan sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah itu kan rumus simpelnya. Nah berarti buat di sini semisal nih batang 12 adalah, kita ambil di sini berarti kan jarak akar dari jarak kuadrat tambah tinggi kuadrat, berarti untuk diagonal itu adalah akar dari ini 3,8 kan tadi kita rubah ke senti kan 380 ya, 380 kuadrat tambah dengan 3,3 tingginya 330 kuadrat. Nah kita hitung, nah 503,29 cm. Nah berarti untuk batang diagonal kita pakai panjang 503,29. Nah ini nah kemudian sudah kita masukkan yang panjang ini. Nah kita mencari luas penampang, ini diketahui dalam soal. Luas penampang adalah nah luas penampang tuh ini yang A ini. Nah, di sini tertera bahwa luas penampang batang bawah, atas, dan vertikal adalah sama, yaitu A sama dengan 97 cm persegi. Di sini penampang batang bawah tuh ini, maksudnya bawah ini, dan ini. Kemudian atas itu bagian sini, ini dan ini. Nah, vertikal adalah ini, dan ini. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini adalah sama, sebesar 97 cm persegi. Nah berarti kita isi aja batang 2, batang 6, batang 10, batang 13, batang 48, ini batang 3, batang 7, dan batang 11 ini A-nya 97. Nah kita isi berarti di sini kan luasnya tadi kan cm persegi ya, jadi udah bener, berarti nggak perlu dirubah. Berarti di sini 97
Terus di batang 6. Nah, terus di batang 10. Dan batang 13. Nah, terus untuk batang diagonal di sini diketahui struktur diagonal sebesar 106 cm persegi. Berarti ya di diagonal tuh ya ini batang 1, batang 5, batang 7 dan batang 12. Berarti kita isi 106 di sini. Jadi sisanya ini. Nah, sudah luas penampang sudah diketahui. Nah, sekarang modulus elastis material sebesar ini 2.100.000 kilogram per cm persegi. Nah, berarti modulus elastisitas untuk semua batang ini sama, yaitu ini 210. Ini kalau 210 GPa ya, tapi dalam kilogram per cm persegi 2.100.000 kilogram per cm persegi. Berarti kita isi sama saja. Ini isi sama ya semuanya. Untuk semua batang. Nah, saya anggap ini semua sama. Ya emang sama sih, bukan dianggap. Nah, gaya batang nyata kita masukkan yang tadi, yang ini, yang di atas. Nah, ini kita masukkan. Sebenarnya lebih cepat tuh kalau pakai Excel ya. Tapi kita belajar dari manual dulu, dan toh buat besok ujian kita juga pakai manual. Jadi biar sudah terbiasa. Nah, ini sudah. Di situ di sampingnya gaya batang satu satuan. Nah, ini berarti kan yang batang tadi, yang satu satuan tadi. Nah, yang ini. Jadi tinggal kita salin aja. Nah, sudah. Sekarang tinggal delta L. Delta L adalah jarak tadi yang saya bilang tadi, jarak antara struktur sebelum terkena letusan dengan jarak struktur sesudah terkena letusan. Nah, rumusnya adalah, ini saya hapus ya. Delta L itu sama dengan panjang, P kali L. Beban nyata dikali dengan panjang dibagi dengan A itu luas penampang ini ya, luas penampang dikali dengan E adalah modulus elastisitas, ya ini 2.100.000. Ini adalah rumus. Nah, tinggal ini kalian masukin aja. Nah, ini masukkan, berarti kan delta L, semisal delta L untuk batang 1, berarti kan misal di sini ya. Delta L batang 1. Kalian nggak usah buat rincian per batang, nggak apa-apa, tapi langsung dari tabel aja biar lebih efisien. Berarti kan beban nyatanya batang 1 kan ini minus 16,36 dikali dengan panjangnya batang 1 503,29 dibagi dengan A, luas penampangnya batang 1 kan 106 ya, dikali dengan modulus elastisnya untuk semua batang kebetulan sama 2.100.000. Nah, ketemu, nah ini coba saya hitung tadi di Excel tuh ketemu minus 0,00037 gitu. Nah, ini berarti dimasukkan di sini. Jadi ini semisal minus 0,00037. Nah,
Untuk semua batang dari batang 1 sampai batang 13 kalian hitung seperti ini. Gitu. Ini tadi coba saya hitung pakai Excel biar lebih cepat. Nah, ini sudah aku hitung. Nah, berarti delta L untuk masing-masing batang hasilnya sekian. Agak kecil sih. Nggak seperti biasanya karena mungkin kebetulan strukturnya itu emang bebannya kecil, nggak terlalu besar. Tapi nggak masalah. Nah, kemudian delta L kan tadi rumusnya sudah ketemu kita. Nah, sekarang mencari ini saya hapus dulu. Nah, sekarang mencari defleksi. Nah, ini langkah akhir dari perhitungan kita. Di mana rumus defleksi adalah lambangnya itu sebenarnya ini ya. Lambangnya itu gini. Nah, ini theta. Lupa aku namanya apa. Nah, defleksi adalah sama dengan itu delta L. Bentar, fokus di sini aja. Delta L itu yang ini kita hitung, delta L dikali dengan beban satu satuan. Berarti ini beban satuan. Gaya satuan ya. Nah, ini rumusnya. Berarti semisal defleksi B1 sama dengan delta L-nya batang 1, tadi kan ini ya, minus 0,000037. Dikali dengan gaya satuannya di batang 1. Nah, gaya satuan batang 1 kan tadi kita dapatkan minus 0,7699. Nah, ketemunya itu 0,000285 gini. Jadi kita tulis di sini 0,000285. Nah, untuk semua batang kalian cari sama persis. Berarti nanti tinggal rumusnya aja pakai ini, tapi untuk masing-masing batang gitu ya. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya defleksi sebesar segini. Ini sangat kecil sekali. Nah, ini yang kita sorot. Ada defleksi di batang B3 yang hasilnya itu 0,00000 gitu. Berarti dalam artian bisa kita katakan bahwa batang ini sangat-sangat kecil sekali untuk terdeformasi atau terjadi lendutan gitu. Gak masalah. Karena memang beban kita tuh kebetulan kecil, bukan yang beban puluhan gitu. Jadi ya saya katakan masih wajar lah. Nah, terus ini defleksi kan sudah ketemu semua. Tahap akhirnya adalah jumlahkan semua ini. Semua ini yang defleksi saja dijumlahkan. Nah, ini ketemu nanti kalian hitung, kalau aku ketemu hasilnya 0,0002. Nah, dalam satuan senti ya. Nah, sudah selesai. Seperti ini. Berarti lanjutan untuk metode join sudah selesai. Nah, berarti kesimpulannya dari tugas ini, dari hasil ini adalah struktur di sini ketika dikenai beban gaya nyata dan satu satuan di titik D, mana tadi gambarnya? Nah, ini kita dapatkan landutan itu atau defleksinya sebesar 0,0002 atau 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat 3 cm. Nah, batas aman defleksi itu seingatku ya, itu rentang maksimal itu 5 cm buat sebuah struktur. Nah, itu. Dan ini bisa dikatakan tuntas. Tapi untuk satu metode saja. Nah, selanjutnya kan ini baru join nih, tinggal Cremona sama potongan. Caranya sama. Misal ini Cremona, kalian tentukan batang gayanya dengan gaya normal, beban normal. Nah, kemudian setelah dicari gaya batang semuanya, kalian rekap lagi. Nah, kemudian cari beban satu satuan di titik D sesuai dengan soal. Sudah ketemu titik D, rekap lagi, kemudian masukkan ke tabel seperti ini. Pajangnya otomatis sama karena kan bentuk strukturnya sama. Nanti kalau bentuk strukturnya sudah masuk ke struktur 2, mana ya? Nantilah. Struktur 2 berarti kan sudah beda lagi. Nah, jadi emang
sangat panjang buat landutan ini kalau kalian cari dari awal. Tapi kalian cari saja dari hasil pekerjaan kalian yang kemarin, kan sudah dapat tuh gaya batangnya. Kalau benar loh ya. Kalau benar. Nah, tapi kalau kalian ngerasa salah ya coba hitung dari awal saja biar lebih yakin dan lebih verified nanti hasilnya. Nah, buat metode metode potongan nanti juga sama. Kalian cari semua batang dengan gaya normal dulu. Nah, kalian rekap lagi di sini, kemudian setelah direkap cari beban satu satuan di titik D, cari lagi masing-masing batang, rekap lagi untuk gaya batang satu satuan. Nah, kemudian masukkan ke tabel, bentuknya seperti ini. Nah, terus ketemu nanti defleksinya seperti itu. Nanti ini PPT-nya saya kasih, PPT-nya PDF-nya saya kasih. Kalau ada yang bingung bisa tanyakan saja. Terima kasih.